Xiaomi 13T, smartphone yang baru rilis di global dan nggak lama ini langsung rilis di Indonesia ya Bray. Namun untuk teman-teman yang sudah kepingin mempunyai Xiaomi 13T ini belum bisa dulu nih untuk ditemui atau dimilikin ya, dibeli. Karena untuk first sale-nya itu ada di tanggal 6 Oktober sampai 15 Oktober dan itu berhadiah tumbler, tapi hadiahnya bukan hadiah ya, dalam artian bonusnya itu bukan cuma tumbler doang, ada masih banyak lagi. Makanya untuk teman-teman yang kepingin mempunyai Xiaomi 13T dengan Leica kamera engineeringnya dan juga mendapatkan bonus-bonus lainnya, bisa tuh beli Xiaomi 13T nya di tanggal 6 Oktober 2023 ini. Jangan sampai telat, takutnya stoknya habis, karena Xiaomi itu kalau mengeluarkan produk selalu cepat banget habisnya, dan untuk kloter keduanya untuk restock lagi itu biasanya agak lama waktunya, bisa sebulan kemudian lagi atau 3 minggu ke depannya baru nanti restock lagi gitu. Yang mengistimewakan di Xiaomi 13T ini oke, sudah jelas ya dari Leica lensanya, tapi sebelum kita bahas lebih dalam mengenai Leica lensanya, kita bahas dulu spesifikasi lengkapnya. Kita mulai dulu dari layarnya. Ukuran layarnya menggunakan bentang layar 6,67 inci, jenis layar AMOLED. Pastinya resolusi layarnya ini di atas Full HD ya Bray, dan aku menerkanya kira-kiranya di 1,5K dan refresh rate-nya di 144 Hz, mengalami upgrade dari sebelumnya Xiaomi 12T, refresh rate-nya di 120 Hz. Kecerahan maksimalnya di 2600 nits, jadi untuk penggunaan outdoor ini nggak perlu khawatir, otomatis layar nggak akan gelap gitu ya, dia akan bisa mengimbangi dengan terangnya sinar matahari. 2600 nits itu cukup terang untuk sebuah kecerahan layar smartphone ya Bray. Chipsetnya menggunakan MediaTek Dimensity 8200 Ultra, ya ada ultranya. Maka kalau ada ultranya itu bisa diartikan bahwa ini memang kerjasama langsung Xiaomi dengan MediaTek, makanya chipsetnya disebut dengan ultra, yang artinya pacuan chipsetnya akan lebih tinggi dari 8200 biasa gitu. Jadi otomatis di sini performanya ditingkatkan lagi. Untuk pilihan RAM-nya hanya satu di 12 GB dan internal storage-nya 256 GB, dan menggunakan MIUI 14 dan Android 13. Untuk informasi tambahannya, Xiaomi akan melakukan update 4 kali Android dan 5 tahun update keamanan. Gokil, ini keren banget. Jadi untuk penggunaan Xiaomi 13T ini ya, untuk jangka panjang itu kita nggak perlu khawatir gak akan kebagian update Android dan update keamanan dari handphonenya sendiri. Keren Xiaomi. Kamera belakangnya, jadi kamera belakangnya ini ada 3 lensa dan semua lensanya itu sudah disupport dengan co-engineering Leica ya, jadi bukan kamera utamanya doang. Untuk lensa utamanya di 50 megapiksel menggunakan sensor Sony IMX707, lensa Leica pastinya, dan memiliki OIS. Udah engineering kameranya bagus, dilengkapi dengan OIS lagi, otomatis tangkapan fotonya udah pasti bagus, yakin. Lensa keduanya telefoto 50 megapiksel, jadi ini cocok untuk foto bokeh yang pastinya sudah di co-engineering Leica juga ya untuk lensa keduanya. Lensa ketiganya 12 megapiksel untuk ultra wide, udah co-engineering Leica juga, jadi semua lensanya itu support by engineering Leica. Resolusi video di 4K 30 fps, kalau mau di 60 fps turun ke Full HD, dan di sini video sudah punya AIS ya, atau Electronic Image Stabilization, yang artinya kalau kita mau record video sambil jalan itu hasil videonya sangat stabil. Informasi tambahannya ya, aku ngeliat untuk video recordnya ini bisa ganti-ganti lensa ke ultra wide layaknya iPhone, dan juga bisa ganti lensa di saat kita langsung merekam by aplikasi story di Instagram Bray gitu. Jadi nggak perlu dari handphonenya, langsung dari story Instagram kita bisa nyetel ultra wide dan ke lensa wide-nya gitu. Keren nggak tuh? Kamera selfie-nya di 20 megapiksel, untuk resolusi videonya hanya Full HD 30 fps. Udah ada AIS juga untuk Electronic Image Stabilization, jadi perekaman video kamera depannya udah stabil. Cuman sayangnya hanya support di 30 fps ya, padahal dulu saya menggunakan Xiaomi 11T Pro itu udah support sampai Full HD 60 fps untuk perekaman kamera depannya. But it's okay, itu nggak masalah karena di sini udah disupport dengan AIS juga, jadi 30 fps
sudah termaafkan dengan kestabilan perekaman video kamera selfie-nya gitu. Baterainya di 5000 mAh, udah menggunakan USB Type-C dan pengecasan cepatnya di downgrade. Yang sebelumnya di Xiaomi 12T itu di 120 watt, di Xiaomi 13T ini diturunin jadi 67 watt. Tapi nggak masalah karena bagiku 67 watt itu udah cukup cepat juga. Diimbangi dengan fitur lain yang ditingkatkan, jadi bukan masalah kalau pengecasan cepat di downgrade. Karena menurutku di Xiaomi 12T dulu itu pakai fast charging 120 watt tapi kameranya biasa aja, nggak bagus. Kalau di Xiaomi 13T ini kameranya di upgrade banget dan pengecasan cepatnya disematkan 67 watt, it's not problem bagiku. Oke. Sinyal udah 5G pastinya dan sudah ada sertifikasi tahan air yaitu IP68. Tapi teman-teman jangan nyoba-nyoba untuk nyemplungin handphonenya ke air ya. Ini sertifikasinya hanya untuk ketidaksengajaan. Jadi kalau nggak sengaja ketumpahan air atau nggak sengaja kecemplung bakso, kita lagi makan bakso, atau tidak sengaja kena siram air gitu ya. Tapi jangan nyoba nyemplungin gitu. Karena mengenai garansinya sih aku belum tahu apakah IP68-nya di sini digaransi oleh Xiaomi-nya. Tapi yang udah walaupun handphone itu ada sertifikasi IP68, kalau handphonenya mati karena kecemplung air, maka vendor smartphone-nya nggak memberikan garansi. Speaker sudah stereo, pastinya ada NFC dan fingerprint-nya di layar. Cakep. SIM-nya yang pasti dual SIM ya, nggak bisa pakai Slim Micro SD, dan ini support menggunakan eSIM. Jadi teman-teman bisa tanpa menggunakan kartu SIM fisik, jadi hanya eSIM aja itu bisa di Xiaomi 13T ini. Untuk harganya sudah saya sematkan di deskripsi video ini, dan aku mau ngebahas kelebihan dari Xiaomi 13T ini apa aja. Pertama, layarnya udah AMOLED. Kedua, resolusi layarnya sudah meningkat dibanding Xiaomi 12T. Ketiga, refresh rate-nya di 144Hz sudah meningkat, yang sebelumnya di 12T itu hanya 120Hz. Kecerahan maksimalnya juga meningkat, bagus. Untuk chipset so-so aja, aku nggak mempermasalahkan. Lanjut ke kamera belakang, pastinya yang sudah support co-engineering by Leica, sudah menggunakan sensor Sony juga untuk lensa utamanya. Fitur-fitur lainnya juga mensupport, jadi untuk urusan kamera udah pasti bagus di Xiaomi 13T ini, baik kamera belakang maupun kamera depan. Kemudian kelebihan berikutnya sudah disematkannya IP68 tahan air, karena di seri T Xiaomi ini baru ini yang ada sertifikasi IP68. Untuk di 11T, 12T itu belum ada. Kemudian kelebihan berikutnya support eSIM. Itu aja menurutku kelebihan dari Xiaomi 13T ini. Dan untuk kekurangannya menurut aku yang bersifat subjektif ya, kelemahan dari Xiaomi 13T ini terletak pada resolusi video kamera selfie-nya yang nggak support sampai 60 fps. Ini hanya support sampai 30 fps. Kemudian untuk pengecasan cepatnya lebih worth it lagi kalau menurut aku dipertahanin di 120 watt. Karena dulu aku beli Xiaomi 11T Pro itu karena memang pengecasan chargernya itu kenceng di 120 watt. Tapi it's okay, mungkin beberapa orang tidak memperdulikan itu karena memang 67 watt juga udah cukup. Kelemahannya di dua itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.